Meski sering disebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan, nyatanya hakim tak selamanya mendapat jaminan kesejahteraan. Para penjaga keadilan itu bahkan pernah 12 tahun tidak naik gaji. Beberapa hakim tak kebagian rumah dinas sampai harus ngekos. Kematian Hakim Senior Pengadilan Negeri Palembang Raden Zainal Arif menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tapi juga rekan sesama hakim. Hakim Raden Zainal meninggal di rumah kos sederhana di kawasan Dwi Kora Palembang, diduga akibat kelelahan dan serangan jantung. Saat ajal menjemput, hakim yang dikenal penuh integritas itu dalam kondisi terbaring sendirian karena seluruh keluarganya berada di Bandung, Jawa Barat. Nasib ironi Hakim Raden Zainal hanya satu dari banyak cerita hakim yang hidup dalam kesederhanaan. Gaji hakim sempat tidak naik selama 12 tahun. Bahkan di Pengadilan Negeri Palembang, dari 39 orang hakim, hanya 7 yang kebagian rumah dinas dan sisanya harus ngekos. Fakta miris itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara di Mahkamah Agung Juni lalu, Prabowo menekankan tidak boleh lagi ada hakim ngekos dan berjanji akan menaikkan gaji hakim hingga 280%. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Menurut Presiden, kenaikan gaji hakim beralasan gaji yang cukup diharapkan mencegah hakim mencari imbalan dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pemutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga harus mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan bebas dari intimidasi. Aturannya hingga saat ini tengah digodok hingga kenaikan gaji belum masuk rekening para hakim. Selain kenaikan gaji, Wakil Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Fauzi Isra berharap para hakim mendapat fasilitas rusun yang lebih menjamin keselamatan. Ditempatkan dalam suatu tempat yang layak, seperti rumah susun atau seperti ya disatukanlah intinya, sehingga lebih nyaman, lebih aman, tidak tinggal lagi di tempat kos-kos. Sebelum rencana kenaikan gaji 280%, Peraturan Menteri 44 tahun 2024 mengatur besaran gaji pokok hakim mulai dari 2,7 juta untuk golongan 3A hingga 6,3 juta untuk golongan 4E. Sementara tunjangan hakim terendah tingkat pertama sebesar 19 juta hingga tertinggi 37,9 juta untuk ketua pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, kabar gembira bagi pengguna BPJS. Bila biasanya pasien BPJS harus melalui rujukan berjenjang, nah kedepannya cukup kantongi satu rujukan untuk bisa dilayani di rumah sakit yang dituju. Dan berikut mekanismenya. Pemerintah terus membenahi sistem BPJS Kesehatan. Kali ini sistem rujukan yang dinilai berbelit akan dipersingkat. Nantinya, sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tak hanya itu, sistem ini juga diharapkan bisa memangkas biaya BPJS. Tidak, karena nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pasien BPJS mendapatkan rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1, kemudian dilanjutkan ke RS tingkat madya. Dari RS ini, bila alat tidak tersedia, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke RS tingkat utama. Nantinya, dari RS ini bila dibutuhkan akan mendapatkan surat rujukan ke tingkat berikutnya, yaitu RS paripurna. Dalam sistem yang baru, pasien BPJS cukup mengantongi surat rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1. Nantinya pengecekan awal akan langsung diarahkan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipali, sementara puluhan penumpang yang luka kini dirawat di rumah sakit.
3 kendaraan terdiri dari 2 bus dan 1 minibus terlibat kecelakaan di tol Cipali arah Jakarta, kilometer 72.600 Purwakarta. Akibatnya 5 orang tewas dan puluhan penumpang lainnya terluka. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta di jalur cepat. Saat tiba di lokasi, minibus tiba-tiba pindah ke lajur 2 dan pada saat bersamaan datang bus dari arah belakang hingga kecelakaan tidak dapat dihindari. Usai tertabrak, minibus terpental dan berbalik arah, kemudian kembali tertabrak bus lainnya. Akibat kecelakaan ini, 5 orang tewas dan puluhan penumpang terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sementara itu kecelakaan beruntun akibat tidak jaga jarak aman juga terjadi antara 6 kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta kilometer 13+200 Bekasi, Jawa Barat pada pagi tadi. Kecelakaan yang sempat terekam pengendara mobil ini pun viral. Kecelakaan ini melibatkan 1 bus, 2 sedan dan 3 minibus. Akibat kecelakaan ini, jumlah kendaraan menderita kerusakan pada bagian depan dan belakang. Diduga kecelakaan akibat sopir tidak menjaga jarak aman, sehingga benturan tidak bisa dihindari. Tugas mengimbau agar pengemudi selalu menjaga jarak guna menghindari kecelakaan tabrak dari belakang. Ya, sudah 3 pekan warga dihujani dengan debu hitam, tapi belum ada solusi dari Pemkot setempat. Ada Anissa Rizkia di salah satu sekolah di Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Anissa, seberapa parah hujan debu hitam mengganggu para siswa di sana? Ya, David dan juga pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda seberapa mengganggunya debu pekat hitam yang kali ini kalau dilihat di sekolah, yaitu tepatnya di pondok pesantren yang ada di Kaliabang, ini masih tertempel di jendela, kemudian gagang pintu, dan juga ada sebagian yang masih berada di lantai depan kelas. Namun memang proses belajar mengajar masih berlangsung seperti biasa. Saya akan tunjukkan kepada David dan juga pemirsa, memang ini merupakan dampak salah satu sekolah yang terkena dari hujan debu yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir ini, kurang lebih 2 minggu. Dan saya akan langsung bertanya dengan salah satu pengurus pondok pesantren yang ada di sini. Selamat siang, Mas, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Sodik Gunawan, pengurus pondok pesantren Fathul Bari. Oke, Mas Sodik Gunawan, bisa dijelaskan apa saja sih dampak yang dirasakan oleh warga akibat debu yang menyelimuti sekolah dan juga pondok pesantren yang ada di Kaliabang Bahagia ini? Terkait dampak debu, anak-anak merasakan tidak kenyamanan ya, yaitu masalah kaki anak-anak setiap hari yang sering hitam, terus untuk melakukan kegiatan belajar mengajarnya tidak nyaman, dan bahkan untuk sholat pun juga sama, kita terganggu oleh debu itu. Iya. Apakah mereka juga terkena penyakit seperti ispa ataupun pernafasan, batuk-batuk? Untuk dampak penyakit, anak-anak sering batuk dan mengganggu pernafasan anak-anak, itu aja. Mas sendiri sudah merasakan dampak ini sejak kapan? Saya pengabdian, saya juga pernah merasakan pas waktu saya sekolah, ya. Jadi cukup lama. Jadi nggak cuma ini saja, ya. Oke, baik. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah untuk segera menanggulangi masalah ini? Baik, untuk saat ini emang belum ada solusi dari pemerintah ataupun RW RT yang berdatangan ke pondok. Tidak ada. Semoga kedepannya pemerintah ataupun RT RW cepat untuk mengambil tindakan ya, supaya lebih aman ya. Terima kasih Mas Sodik Gunawan atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu pengurus dari pondok pesantren yang ada di Kaliabang, Bekasi, Jawa Barat. Yang kita tahu bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan uji laboratorium di kawasan Kaliabang yang terdampak begitu ya, debu menyelimuti sejak 2 pekan terakhir. Rencananya maksud kami adalah uji lab ini akan berlangsung selama 14 hari dan nantinya hasil uji emisi ini akan diumumkan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Demikian saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio.
Ya Anissa, tampaknya memang yang harus diperhatikan juga pernapasan mereka ya. Terima kasih untuk laporannya Anissa dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.